Shalom semuanya. Shalom. Pada hari ini kita patut bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur juga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai 11. Saya ulangi lagi, kitab Yakobus pasal 5 ayat yang 11, ayat yang ke-7 sampai ke-11. Kita akan membacakan secara responsoria. Nanti yang ayat ganjil kaum wanita dan yang genap kaum laki-laki. Saya akan membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu bersabar dalam penderitaan. Sudah ditemukan semuanya? Amin. Baik, kita membacanya yang 1, 2, 3 ayat yang pertama, ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dan telah dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Baik, dari nats yang sudah kita bacakan pada hari ini, tema yang saya berikan yaitu menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan berarti kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengangkat kita semua orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam menanti kedatangan Tuhan, pasti banyak sekali hal-hal yang akan kita alami di dunia ini, saudara-saudara. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita semua mau menanti kedatangan Tuhan? Amin. Tentu jawabannya ya. Karena sebagai orang percaya kita tahu di mana tujuan akhir kita hidup di dunia ini. Karena kita sudah percaya siapa penebus kita, siapa keselamatan hidup kita. Tetapi banyak kita temukan bahwa orang Kristen yang dalam menanti kedatangan Tuhan hidupnya masih belum benar. Bagaimana cara agar dalam menanti kedatangan Tuhan kita dapat benar? Menanti kedatangan Tuhan menuruti langkah-langkah dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Langkah-langkah yang pertama yaitu bersabar. Saya bisa bacakan ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bersabar, kata dasar yaitu sabar. Dalam KBBI adalah tahan dalam menghadapi cobaan dan tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Rasul Yakobus meminta kepada kita orang percaya untuk bersabar dalam menanti kedatangan Tuhan. Bersabar berarti kita menanggung penderitaan, kita menanggung penganiayaan dan kesusahan, serta menaruh harapan kepercayaan kita bahwasannya Allah akan membereskan segala sesuatu di dunia ini pada saat kedatangan yang kedua kali. Kalau kita orang yang belum percaya kepada Yesus, mungkin kalau ketika kita ditanya, apakah kita mau menderita? Tentunya jawabannya tidak, saudara.
Kalau orang yang belum percaya, dia tidak akan mau menderita. Ditanya pun seluruh orang di dunia ini, kalau ditanya, kamu mau menderita enggak? Enggak, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus, ketika dia ditanya, apakah kamu mau menderita ketika mengikut Yesus? Ya, pasti itu jawabannya. Kenapa? Karena dia tahu di mana tujuan akhirnya ketika Yesus datang nanti. Ketika Yesus datang, tentunya tujuan akhirnya ketika dia sudah percaya, dia mau menanggung penderitaan, dia mau menderita, dia akan diangkat bersama-sama dengan Bapa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, penderitaan itu bukan untuk kita hindari, tetapi untuk kita hadapi. Kenapa? Karena penderitaan itu untuk membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan, menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Di ayat yang sebelumnya juga Rasul Yakobus berkata bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan membuat kita semakin layu, tetapi membuat kita semakin kuat, membuat iman kita semakin kokoh di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa ketika kita mengalami penderitaan, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. Saya akan membacakan di ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam kita menanti kedatangan Tuhan, kita juga harus meneguhkan hati kita, saudara. Ketika kita sudah bersabar, tentunya dalam kesabaran itu pastinya ada yang namanya keteguhan hati. Keteguhan hati dalam bersabar berarti kita kuat, kita mampu menghadapi setiap cobaan, masalah yang kita hadapi di dunia ini. Karena mengikut Yesus, menanti kedatangan Yesus bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang percaya. Amin. Amin. Yang kita harus lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan, kita harus bersabar, serta kita harus meneguhkan hati kita menguatkan hati kita. Kalau kita menuruti kedagingan kita nggak mampu, saudara. Kita nggak mampu menghadapi setiap masalah yang setiap hari melingkupi kita. Tapi dengan kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap pencobaan yang kita alami. Pencobaan yang dimaksud di sini apa? Pencobaan mungkin dibenci oleh teman-teman kita yang tidak percaya kepada Yesus, ataupun pencobaan dalam kita beribadah, mungkin kita diusir oleh agama-agama tetangga kita. Tapi Tuhan berkata bahwa kita harus mampu menanggung setiap penderitaan yang ada di dunia ini. Amin. Supaya apa? Supaya pada saat kedatangan Tuhan kita sudah tidak khawatir lagi, karena kita tahu bahwa tujuan akhir kita adalah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Dalam menanti kedatangan Tuhan juga, dalam kita bersabar, di ayat yang ke-9 juga, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Maksudnya apa di sini? Dalam menanti kedatangan Tuhan, kita jangan bersungut-sungut, saudara. Kalau kita sudah diberi hati yang sabar, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Oh, apa karena aku berteman sama Tince ya, aku jadi mengalami penderitaan, Tuhan. Oh, kita nggak boleh begitu, atau kita menyalahkan Tuhan. Ih, karena mengikut Yesus nih, aku hidupku sengsara, aku dijauh sama orang-orang, aku nggak ada teman. Nggak begitu, saudara. Dalam menanti kedatangan Tuhan, setiap cobaan yang kita alami, masalah yang kita alami, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh menyalahkan orang lain, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus menguatkan diri kita meneguhkan hati kita bahwa Tuhan menolong kita untuk menghadapi setiap cobaan yang kita alami. Amin. Amin. Menanti kedatangan Tuhan, langkah yang kedua yaitu bertekun. Kita bisa lihat di ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bertekun di sini artinya tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Rasul Yakobus meminta kita untuk menuruti teladan para nabi dalam menghadapi setiap penderitaan, seperti Nabi Ayub dan nabi-nabi lainnya. Ketekunan itu menunjukkan kepada kita, yaitu ketabahan kita dalam menghadapi setiap masalah dan pencobaan. Ketekunan itu timbulnya dari apa? Yaitu dari iman. Iman dalam kita menghadapi setiap masalah dan cobaan. Amin. Kita diharapkan untuk selalu bertekun. Ketika kita sudah bersabar, yang harus kita lakukan yaitu bertekun. Kita bersungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan. Karena dalam menanti kedatangan Tuhan banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini. Kita nggak mau pada saat Tuhan datang kita bermain-main. Dalam hidup dunia ini kita nggak boleh bermain-main, saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus tetap bertekun. Kita harus mengikuti contoh teladan yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Dia tetap bertekun, dia mengalami kesakitan, dia mengalami kesusahan, dia dibenci, tapi dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena dia percaya bahwa ketekunan yang dia alami itu Tuhan selalu beserta dia. Tuhan selalu menguatkan hatinya sehingga dia mampu untuk menghadapi setiap masalah yang dia alami, saudara. Ketekunan yang harus kita lakukan yaitu kita harus selalu meneguhkan hati kita. Kita harus kuat untuk menghadapi setiap masalah yang kita alami. Di sini juga di ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berbahagia di sini? Maksudnya yaitu ketika orang sudah percaya kepada Yesus, dia sudah mengikuti Yesus, dia akan mendapatkan berkat. Yaitu berkatnya apa? Yaitu berkat untuk masuk ke kerajaan sorga, saudara. Ketika orang percaya sudah bertekun, dia sungguh-sungguh, dia meneguhkan hati dia tidak mudah goyah dalam menghadapi masalah dan cobaan. Itulah yang disebut berbahagia, yaitu orang yang mendapatkan berkat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada ilustrasi, saya memberikan ilustrasi. Konon ada sebuah batu besar, dia hidup, batu besar ini hidup dan dia kuat. Nah, lalu dengan kekuatannya batu besar ini sombong. Lalu suatu ketika datanglah sebuah besi. Nah, besi ini ingin menghancurkan batu ini. Lalu si besi ini membentur-benturkan dirinya kepada batu. Hasilnya apa? Batu ini tidak mengalami apa-apa. Tetapi ternyata besi ini yang bengkok, bukan batu ini yang pecah. Lalu kemudian datanglah sebuah api. Dengan kepanasannya, api ini ingin membakar batu itu. Untuk apa? Untuk batu itu meleleh. Tetapi hasilnya sia-sia. Batu ini tidak mengalami meleleh ataupun mengalami kepanasan. Nah, lalu datanglah sebuah air. Dia datang dalam bentuk tetesan. Lalu apa yang dilakukan batu ini? Dia tertawa. Mana mungkin air ini bisa menghancurkan aku? Dia aja datang dalam bentuk tetesan. Tetapi yang dilakukan air ini, dia tidak mau mendengar perkataan si batu ini. Tetapi air ini tetap meneteskan dirinya di atas batu itu. Satu hari demi satu hari, satu minggu demi satu minggu, satu tahun demi satu tahun, hingga bertahun-tahun. Lalu batu ini menyadari bahwa dirinya sudah berlubang dan dia tidak bisa memegahkan dirinya lagi. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari ilustrasi ini, saudara?
Kita harus mengikuti ketekunan air ini, bahwa kita harus percaya ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu dengan kasih-Nya, Tuhan selalu melindungi kita dalam kita mengalami setiap masalah dan cobaan. Dengan ketekunan yang kita miliki, kita menjadi kuat. Bukan kita memegahkan diri karena kita bertekun, tapi karena Tuhan yang selalu beserta kita, makanya kita bisa mampu, kita bisa bertekun di dalam Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, untuk kita menanti kedatangan Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, kita harus bersabar. Kita harus bersabar menghadapi setiap penderitaan. Dalam mengikut Yesus itu bukanlah hal mudah. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus bertekun. Kita harus menekuni setiap apa yang sudah Tuhan sampaikan untuk bagaimana cara kita menghadapi situasi di dunia ini. Kita harus tetap bertekun. Kita meneguhkan hati kita jangan goyah, saudara-saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Amin.